Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Fernanda pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada sesi ini kita masuk kepada tema itu adalah dari perencanaan sales and operation. Dan di sini kita membahas dalam bagaimana kita merencanakan atau perencanaan supply and demand dalam rantai pasok. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kita mengelola stok untuk untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas yang dapat kita prediksi. Yang kemudian kita juga akan mengelola permintaan. Bagaimana kita akan mengelola permintaan atau demand untuk meningkatkan sinkronisasi juga dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas yang dapat diprediksi. Dan kemudian kita juga mengimplementasikan itu rencana penjualan dan operasi untuk memaksimalkan keuntungan yang dihadapkan dalam variabilitas yang dapat memprediksi dalam rantai pasok ini. Nah, kemarin kita udah membahas itu bagaimana perusahaan menggunakan perencanaan agregatnya untuk membuat rencana supply dengan cara yang maksimal, dengan cara bagaimana memaksimalkan keuntungannya. Dan di sini kita akan membahas itu adalah bagaimana membangun pengetahuan yang kita peroleh dari sesi kemarin. Itu adalah perencanaan agregatnya. Dan bagaimana memperluas ruang lingkup kita di luar perusahaan ke dalam rantai pasok saat kita berurusan dengan variabilitas permintaan yang dapat diprediksi. Nah, kita juga nanti akan membahas bagaimana permintaan ini dapat dikelola untuk melawan variabilitasnya yang dapat diprediksi melalui penggunaan harga dan promosi. Ya, dengan mengelola penawaran dan permintaan bersama, manajer tentunya dapat memaksimalkan keuntungan keseluruhan dari rantai pasok tersebut. Yang pertama kita masuk pada responding pada variabilitas yang dapat diprediksi dalam rantai pasok ini. Ya. Kemarin kita juga membahas bagaimana perusahaan menggunakan perencanaan agregat untuk merencanakan supply yang secara optimal. Dan permintaan akan banyak produk seringkali berubah. Ya, dalam demand-nya akan banyak produk akan sering berubah-ubah dari periode ke periode. Ya, seringkali kita karena berpengaruh dalam prediksi itu termasuk dalam faktor musiman yang mempengaruhi produk, misalnya seperti mesin potong rumput dan jaket ski gitu ya. Jadi contohnya itu butuh di saat musim-musim tertentu. Contohnya saat mesin potong rumput itu butuh kapan? Itu di saat musim panas. Nah, kemudian untuk jaket ski kapan? Itu dibutuhkan di saat musim dingin. Itu adalah yang dipengaruhi oleh musiman. Ya, serta faktor-faktor itu ya, mungkin misalnya tingkat promosi atau adopsi produk yang dapat menyebabkan kenaikan besar atau penurunan penjualan yang dapat kita prediksi. Variabilitas yaitu yang dapat diprediksi adalah perubahan permintaan yang dapat diperkirakan. Ya, produk tentunya akan mengalami jenis perubahan permintaan ini dan menciptakan banyak masalah dalam rantai pasok. Itu mulai dari tingkat stock out yang tinggi itu selama periode permintaan puncak sehingga tingkat persediaan lebih tinggi selama periode permintaannya rendah. Ya, masalah-masalah tersebut itu meningkatkan biaya dan mengurangi daya respon dari rantai pasok tersebut. Ya,
manajemen penawaran dan permintaan melalui perencanaan penjualan dan operasi atau SOP-nya itu dapat secara signifikan meningkatkan kinerja bila ditetapkan atau diterapkan pada produk yang dapat diprediksi variabelnya. Itu menghadapi variabilitas ya yang dapat diprediksi, tujuan perusahaan adalah merespon dengan cara menyeimbangkan penawaran dengan permintaan untuk memaksimalkan keuntungannya. Tujuan penjualan dan perencanaan operasi adalah menggabungkan dua opsi luas tersebut secara tepat untuk menangani variabilitas yang dapat diprediksi. Yang pertama adalah mengelola ketersediaan menggunakan kapasitas, inventory, subkontrak, dan simpanan. Dan kemudian mengolah permintaan menggunakan diskon dan promosi harga jangka pendek. Suatu perusahaan tentunya dapat memvariasikan supply produknya dengan mengendalikan kombinasi dari dua faktor. Yang pertama adalah kapasitas dari produksi dan kedua adalah dari inventory. Ya, secara umum perusahaan menggunakan kombinasi sebagai kapasitas dan inventory untuk mengelola persediaan. Di sini kita membahas itu beberapa pendekatan spesifik yang memungkinkan perusahaan mengurangi jumlah kapasitas dan inventory yang diperlukan untuk menangani variabilitas yang dapat diprediksi. Yang pertama dari bagaimana mengelola kapasitas atau capacity. Itu adalah perusahaan menggunakan kombinasi pendekatan dengan mengurangi biaya kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi variabilitas yang dapat diprediksi. Yang pertama adalah dari fleksibilitas waktu dan tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, perusahaan tentunya akan menggunakan jam kerja yang fleksibel oleh tenaga kerja untuk memvariasikan kapasitas dengan permintaan. Dan kemudian adalah penggunaan tenaga kerja musiman. Itu adalah dalam pendekatan ini perusahaan ini menggunakan tenaga kerja sementara selama musim puncak untuk meningkatkan agar sesuai dengan permintaan. Biasanya itu dilakukan oleh industri pariwisata sering menggunakan pekerja musiman ini. Dan kemudian adalah penggunaan fasilitas ganda khusus dan fleksibel. Dalam pendekatan ini, itu perusahaan menggunakan kapasitas khusus dan fleksibel. Kapasitas khusus ini menghasilkan output produk yang relatif stabil dari waktu ke waktu secara efisien. Sedangkan fasilitas fleksibel itu menghasilkan volume dan variabel produk yang sangat beragam. Tetapi dengan biaya satuan yang lebih tinggi, itu misalnya produsen komponen elektronik itu mungkin memiliki fasilitas khusus untuk setiap jenis papan sirkuit, serta fasilitas fleksibel yang dapat memproduksi semua jenis papan sirkuit. Setiap fasilitas khusus itu dapat menghasilkan tingkat yang relatif stabil dengan fluktuasi diserap oleh fasilitas yang fleksibel. Dan kemudian subkontrak ya. Penggunaan subkontrak dalam pendekatan ini itu perusahaan subkontrak memuncaknya produksi sehingga produksi internal itu tetap pada level tertentu. Dan sehingga dapat ini dilakukan dengan murah, itu dilakukan dengan harga yang murah. Dengan pendekatan kerja seperti itu subkontrak harus memiliki kapasitas yang fleksibel dan kemampuan untuk menurunkan biaya dan menggabungkan fluktuasi permintaan di berbagai produsennya. Dengan demikian, tentunya kapasitas subkontrak tersebut itu subkontrak yang fleksibel itu harus memiliki fleksibilitas volume serta variasi agar berkelanjutan. Sebagai contohnya itu adalah sebagian besar perusahaan listrik tidak memiliki kapasitas untuk memasok pelanggan mereka dengan semua listrik yang diminta setiap hari puncak. Mereka justru mengandalkan kemampuan membeli daya dari pemasok atau subkontrak yang memiliki kelebihan listrik.
Itu biasanya dilakukan di luar ya. Kalau di Indonesia itu lebih untuk listrik itu hanya dikuasai oleh PLN. Tapi hal ini itu memungkinkan perusahaan listrik tersebut itu dapat mempertahankan tingkat supply-nya atau pasokannya, dan akibatnya itu biaya lebih rendah. Terakhir adalah mendesain fleksibilitas produk ke dalam proses produksi. Dalam pendekatan ini, itu perusahaan memiliki lini produksi fleksibel yang laju produksinya dapat dengan mudah bervariasi. Produksi kemudian diubah agar sesuai dengan permintaan. Seperti contohnya itu adalah perusahaan mobil dari truk Hino di Jepang memiliki beberapa lini produksi untuk produk-produk yang berbeda di pabrik yang sama. Itu jalur produksi dirancang sedemikian rupa sehingga itu mengubah jumlah pekerja pada suatu jalur sehingga dan dapat memprediksi tingkat produksinya. Selama variasi permintaan di seluruh lini produk yang berbeda itu saling melengkapi, yaitu ketika satu naik dan satu lainnya cenderung turun, itu kapasitas pada setiap lini dapat bervariasi dengan memindahkan tenaga kerja pada satu lini ke lini lainnya. Dan kemudian kita lihat untuk manage inventory. Manage inventory ini adalah perusahaan ini menggunakan kombinasi pendekatan untuk mengurangi tingkat persediaan yang diperlukan untuk memenuhi variabilitas yang dapat diprediksi juga. Yang pertama adalah menggunakan komponen umum di beberapa produk. Dalam pendekatan ini, itu perusahaan merancang komponen umum untuk digunakan dalam banyak produk. Total permintaan komponen ini itu relatif stabil meskipun setiap produk itu menampilkan variabilitas yang dapat diprediksi. Penggunaan mesin umum untuk mesin potong rumput tadi itu dan jaket ski itu memungkinkan permintaan mesin relatif stabil meskipun permintaan mesin potong rumput dan jaket ski tadi itu berfluktuasi sepanjang tahun. Oleh karena itu, bagian dari supply chain yang dapat memproduksi komponen dapat dengan mudah mensinkronisasikan persediaan dengan permintaan. Dan persediaan suku cadang yang relatif rendah harus dibangun juga. Dan kedua adalah membangun inventory produk dengan permintaan tinggi atau permintaan yang dapat diprediksi. Ketika sebagian besar produk yang diproduksi oleh perusahaan itu memiliki musim permintaan puncak yang sama, itu pendekatan sebelumnya itu tidak layak. Ya, dalam lingkungan seperti itu yang terbaik bagi perusahaan untuk membangun produk yang memiliki permintaan lebih yang permintaan yang dapat diprediksi selama musim tersebut, itu karena ada sedikit yang bisa dipelajari tentang permintaan mereka dengan menunggu. Ya, produksi barang-barang yang lebih tidak pasti harus terjadi lebih dekat dengan musim penjualannya. Ketika permintaan itu dapat diprediksi, pertimbangan produsen jaket di musim dingin yang memproduksi jaket baik untuk penjualan eceran maupun untuk polisi atau pemadam kebakaran, itu permintaan untuk polisi dan jaket api itu lebih mudah diprediksi. Jaket ini dapat dibuat di luar musim dan disimpan hingga musim dingin. Namun permintaan jaket retail sepertinya akan lebih dikenal lebih dekat pada musim dijualnya. Karena tren mode dapat berubah dengan cepat, oleh karena itu pabrik harus memprediksi jaket retail mendekati musim puncaknya kapan. Dan ketika permintaan lebih mudah diprediksi, strategi ini akan membantu rantai pasoknya. Rantai pasok ini menyinkronkan penawaran dan permintaan dengan lebih baik. Supply chain ini dapat mempengaruhi permintaan dengan menggunakan harga dan bentuk promosi lain. Contohnya sebuah perusahaan itu menawarkan diskon kepada petani yang bersedia mengambil kepemilikan perkebunan selama musim dingin.
Semakin jauh dari puncak bahwa petani memesan, semakin besar diskon yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Ya, tujuannya di sini adalah untuk memindahkan permintaan dari periode puncak ke periode off peak-nya, sehingga itu mengurangi variabilitas yang dapat diprediksi. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana promosi ini akan mempengaruhi permintaan. Ketika promosi ditawarkan selama satu periode, permintaan periode itu cenderung naik. Dan peningkatan permintaan ini dihasilkan dari kombinasi 3 faktor. Yang dimana itu adalah, yang pertama adalah market growth atau pertumbuhan pasar, itu adalah meningkatkan konsumsi produk. Ini terjadi baik dari pelanggan baru maupun pelanggan yang lama. Itu misalnya ketika Toyota menawarkan promosi harga pada sebuah mobilnya, itu mungkin akan meningkatkan daya tarik pembeli yang mempertimbangkan pembelian model kelas bawah. Ya, contohnya yang diberi promosi adalah Camry. Dan itu tentunya akan customer ini atau pembeli itu akan mempertimbangkan kembali untuk membeli mobil-mobil yang kelas bawahnya. Dengan demikian, promosi meningkatkan ukuran pasar untuk sedan dan keluarganya itu secara keseluruhan, serta meningkatkan penjualan Toyotanya. Dan kemudian ada yang stealing share atau pencurian saham. Ini pelanggan ini mengganti produk perusahaan dengan produk pesaing. Ketika Toyota menawarkan promosi Camry, pembeli yang mungkin membeli Honda Accord yang sebelumnya itu sekarang dapat membeli Camry. Yes, dengan demikian promosi ini meningkatkan penjualan Toyota sekaligus menjaga ukuran keseluruhan pasar sedan dan tetap sama. Dan kemudian ada forward buying, atau pembelian ke depan. Pelanggan ini meningkatkan pembelian di masa mendatang hingga saat ini. Ya, promosi ini dapat menarik pembeli akan memberi Camry tadi. Ini beberapa bulan ke depan. Pembelian ke depan tidak meningkatkan penjualan Toyota dalam jangka panjang dan juga meninggalkan pasar sedan dengan ukuran yang sama. Nah, ini adalah gambaran dari rencana agregat optimal yang diperoleh dengan menjalankan solver dengan menggunakan spreadsheet. Ini dengan memberikan diskon di bulan Januari, rantai pasok yang diperoleh itu adalah dengan hasil kebutuhan ramalannya. Permintaan ramalannya itu ada di bulan Januari itu ada 3.000, dan kemudian ada penawaran diskon yaitu sebesar 20% dari permintaan di Februari dan Maret, itu bergerak maju ke Januari. Dan di sini kita dapat dari tabel ini kita bisa simpulkan itu adalah cost total biaya yang direncanakan, itu ada total biaya melebihi dari perencanaan di sini itu $421,91, dan revenue yang dia dapatkan itu adalah $643,400, dan profit yang didapatkan di sini adalah $221,485. Di sini adalah ini hasil yang didapatkan dari pemberian diskon dari $40 ke $39 ya. Dan kemudian pada bulan April itu yang puncaknya itu ini agregat optimal memberikan diskon pada bulan April itu menjadi $39. Ini kita bisa lihat itu dari cost yang didapatkan di sini atau total biaya, total cost-nya itu didapatkan 43,8. Maksudnya $438,857 untuk total biaya yang dikeluarkan. Dan untuk
penghasilan atau revenue yang didapatkan itu adalah $650,140. Dan keuntungan yang didapatkan di sini adalah 220 dolar. Kita bisa lihat di sini itu ada bahwa promosi pada bulan Januari menghasilkan laba rantai pasok yang lebih tinggi, sedangkan promosi di bulan April menghasilkan laba pada rantai pasok yang lebih rendah. Dibandingkan dengan kasus dasar, itu tidak menjalankan promosi. Ini sebagai hasil dari proses S&OP itu pada perusahaan ini, itu Red Tomato dan Green Thumb itu memutuskan untuk menawarkan diskon di bulan Januari. Meskipun pendapatan lebih tinggi ketika diskon ditawarkan pada bulan April. Kenaikan biaya operasi itu membuatnya menjadi opsi yang kurang menguntungkan. Promosi di bulan Januari memungkinkan Red Tomato dan Green Thumb itu untuk meningkatkan laba yang dapat mereka bagi. Ya, kita perhatikan bahwa analisis ini itu hanya dimungkinkan karena perusahaan retail tersebut dan produsen memiliki proses S&OP yang memfasilitasi kolaborasi selama fase perencanaan. Jadi kita simpulkan adalah mendukung pernyataan ini sebelumnya itu bahwa rantai pasok itu tidak pantas membiarkan keputusan penetapan harga semata-mata di domain pengecer dan perencanaan agregat semata. Dalam domain produsen, yang masing-masing memiliki perkiraan individual. Itu sangat penting, itu bahwa perkiraan penetapan harga dan perencanaan agregat ini dikoordinasikan dalam rantai pasok. Nah, pentingnya proses S&OP, kolaborasi lebih lanjut didukung oleh fakta bahwa tindakan optimal berbeda jika sebagian besar peningkatan permintaan berasal dari pertumbuhan pasar atau mencuri pangsa pasar daripada membeli atau pembelian ke depannya atau forward buying. Kita di sini itu menggambarkan skenario di mana diskon itu menyebabkan peningkatan besar dalam konsumsi. Berikutnya kita masuk ke implementation solution to predictable variability in practice-nya. Dalam mengkoordinasikan perencanaan lintas perusahaan dalam rantai pasok, itu adalah agar rantai pasok ini berhasil mengolah variabilitas yang dapat diprediksi. Seluruh rantai itu harus bekerja ke arah satu tujuan untuk memaksimalkan probabilitas. Setiap anggota dari rantai pasok itu mungkin setuju dengan prinsip tersebut. Namun pada kenyataannya sulit bagi seluruh rantai pasok untuk menyepakati cara memaksimalkan keuntungan tadi atau probabilitas. Perusahaan bahkan mengalami kesulitan mendapatkan fungsi yang berbeda dalam suatu perusahaan untuk merencanakan secara kolaboratif. Insentif memainkan peran yang besar dalam hal tersebut. Dalam sebuah perusahaan, itu penjualan seringkali memiliki insentif berdasarkan pendapatan. Sedangkan operasi memiliki insentif berdasarkan biaya. Dalam rantai pasok, perusahaan yang berbeda dinilai oleh probabilitas mereka sendiri, tidak harus dengan probabilitas rantai pasok secara keseluruhan. Dari contoh tadi yang dibahas sebelumnya, itu jelas bahwa tanpa kita fokus untuk membuat perusahaan bekerja sama, rantai pasok akan menghasilkan keuntungan yang tidak optimal atau yang kurang optimal. Kolaborasi harus terjadi melalui pembentukan tim secara bersama-sama. Insentif anggota rantai pasok itu harus selaras. Diperlukan dukungan tingkat tinggi dalam suatu organisasi karena koordinasi ini itu seringkali mengharuskan kelompok untuk bertindak melawan prosedur operasi tradisional mereka. Meskipun kolaborasi ini sulit, imbalannya yang signifikan. Konsep peramalan yang kolaboratif, perencanaan dan penambahan dibahas
pada bab berikutnya nanti. Itu ada untuk di konsep peramal kolaboratif dan perencanaan dan penambahan. Dan kemudian adalah mempertimbangkan variabilitas yang dapat diprediksi saat membuat keputusan strategis. Variabilitas yang dapat diprediksi memiliki dampak luar biasa pada operasi perusahaan. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan dampak ini ketika seluruh keputusan strategis. Namun, variabilitas yang dapat diprediksi tidak selalu diperhitungkan ketika rencana strategis dibuat. Seperti jenis produk apa yang akan ditawarkan. Apakah akan membangun fasilitas baru atau tidak? Dan struktur harga seperti apa yang harus dimiliki perusahaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam sesi ini, yang kita bahas pada sesi ini, tingkat probabilitas sangat dipengaruhi oleh variabilitas yang dapat diprediksi dan oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan keputusan strategis ditentukan olehnya. Kita juga harus memastikan kepemimpinan senior memiliki proses SNOP. Peranan pemilik proses sama seperti konduktor orkestra untuk menyatukan berbagai fungsi dan organisasi dalam rantai pasok. Itu mengingat pentingnya bersaing. Keberpihakan ini tidak mungkin kecuali pemilik proses SNOP adalah pemimpin senior dengan otoritas yang memadai. Ya, kita harus memastikan bahwa proses SNOP memodifikasi rencana ketika reliabilitas atau perkiraan berubah. Penting agar peringatan dini dimasukkan ke dalam proses SNOP. Perubahan dalam kondisi permintaan atau penawaran dapat membuat kenyataan berbeda dari rencana. Dalam situasi seperti itu penting bagi perencana untuk mengingatkan rantai pasok mengenai rencana yang lama dan menyediakan rencana yang baru yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Bahkan tidak ada peringatan jangka pendek. Output dari proses SNOP harus dimodifikasi karena perkiraan atau rencana pemasaran disesuaikan. Jadi kita bisa simpulkan dari pembahasan kita tadi, ya, kita harus bisa mengelola persediaan. Bagaimana mengelola persediaan untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok dan menghadapi variabilitas yang dapat diprediksi. Dan kemudian bagaimana mengelola permintaan yang untuk meningkatkan sinkronisasi dalam rantai pasok dalam menghadapi variabilitas yang dapat diprediksi. Dan bagaimana menggunakan perencana penjualan dan operasi untuk memaksimalkan keuntungan ketika dihadapkan dengan variabilitas yang dapat diprediksi dalam rantai pasok. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika seandainya ada yang kurang jelas, ada yang kesalahan dalam penyampaian, ya silakan ditulis di kolom komentar dan untuk kita diskusikan di kemudian hari. Jika seandainya ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.